bercerita tentang pengalaman hidup saya ketika saya masih duduk di bangku sekolah. Saya dulu itu orangnya bandel dan juga malas untuk belajar. Pokoknya saya tuh dulu tuh suka loncat pagar dan juga suka bolos sekolah. Bahkan guru saya tuh sempat ngomong ke saya, kamu tuh niat sekolah apa enggak sih ya? Kalau nggak niat nanti kamu saya berhentikan atau saya keluarkan, kalau nggak saya naikkan kelas. Dan saya dulu itu sempat mau diberhentikan dari sekolah karena saya tuh dulunya nakal banget. Bahkan semua guru saya itu sampai angkat tangan semua karena saya itu orangnya terkenal nakal banget ketika dulu di bangku sekolah. Saya tuh misalnya apa, loncat pagar, nyenggek rambutan wong, ngambilin buah-buahan. Itu lumrah lah, masa-masa itu masih nggak ada HP, kalau itu masih ada, nggak ada handphone pun ada, tapi Nokia Boto hitam putih kalau saya dulu. Dari itu saya mulai berubahnya ketika saya itu masuk sekolah SMA. Ketika SMA itu saya orangnya pendiam, maka saya dulu itu anti banget sama yang namanya handphone. Bahkan dulu itu ketika eranya BBM, teman-teman saya sudah punya BBM, tapi saya nggak mau pakai BBM karena saya orangnya tertutup kalau di zaman SMA dulu. Dikarenakan saya tuh, satu, saya malas beradaptasi dengan orang-orang baru. Kedua, saya itu orangnya tidak mudah percaya ataupun mudah curhat kepada siapapun teman baru yang dekat dengan saya. Akhirnya ketika itu aku lulus SMA. Ketika saya di SMK Banyuwangi, SMK PGRI sendiri, langsung lanjut ke Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, kalau di Politeknik Negeri Banyuwangi itu saya mulai beradaptasi dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Kala itu saya mulai belajar bicara public speaking, bicara gimana sih caranya ngobrol sama orang banyak, dan gimana sih kita berinteraksi dengan orang-orang baru di sekeliling kita. Nah, dari itu saya mulai belajar arti sebuah komunikasi dan juga sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Dan prestasi saya ketika masih saya duduk di bangku kuliah ya. Ketika bangku kuliah itu saya dulu pernah ikut duta kampus nasional yang ada di Madiun. Kalau itu saya masuk top 10, alhamdulillah mewakili kampus Politeknik Negeri Banyuwangi dan juga Kabupaten Banyuwangi, saya masuk top 10. Dan kemudian saya juga ikut Menhan nasional, Menhan Jawa Timur. Ketika itu saya tuh ikut di Malang ya, saya masih ingat itu di Malang ketika saya umur berapa itu ya, 20 tahunan. Saya itu di Malang dan saya alhamdulillah menang jadi finalis juga, dan juga menang juara Menhan Persahabatan Provinsi Jawa Timur, kala itu mewakili Politeknik Negeri Banyuwangi dan juga Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan bullying pernah dulu masih ketika SMA, kan dulu saya masih SMA kan orangnya kalau pakai itu ini celananya sampai gini, celananya sampai gini, dan saya itu selalu selalu kaos kaki itu tinggi, jadi di lokno, dihina gini. Koniki yo kayak culun kayak gak film maca ya, gak film dandan opo iki, gak boleh mau ini yo. Ya nggak apa-apa, saya tampil apa adanya, kan itu jadi diri saya sendiri gitu kan. Setelah itu saya berubah fashion ketika saya ikut model, ikut fashion show, ikut Menhan, ikut duta. Jadi tampilan saya itu harus benar-benar berubah sekali, dan cara bicara saya harus beda lagi. Ya, antara bicara sama teman, sama orang yang lebih tua daripada kita gitu, kita harus bisa membedakan gitu. Awal berdirinya Selebgram Banyuwangi itu di tahun 2017. Kala itu saya masih semester 1 di Teknik Informatika di Politeknik Negeri Banyuwangi. Kala itu saya minta tolong kepada teman-teman, kalau awal-awal membangun karir saya itu, saya minta tolong kepada teman-teman kayak jaluk tolong bantu bantu buat story dong di WA atau di story IG. Dan teman-teman ngomong gini, alah kayak opo, aku juga bakal iso gede, alah gitu kan. Jadi ini aku ya nggak apa-apa sih, aku nggak dendam juga sama teman-teman. Cuma yang saya ingatkan, buat apa sih akun itu dibuat kayak gak penting banget deh, lagian nggak ada faedahnya katanya gitu, akun taek gitu katanya. Aduh, jadi gitu saya iya bes, mungkin teman-teman nggak ada yang mau bantu kala itu. Nah,
Dan sekarang ketika aku nyawa udah besar, alhamdulillah bisa membantu membantu teman-teman UMKM, membantu teman-teman yang memiliki usaha. Ketika usaha itu kita promosikan, alhamdulillah teman-teman juga ikut terbantu untuk penjualannya untuk naik, untuk menjadi pemasaran. Kita membantu secara cuma-cuma gratis gitu. Dan saya pribadi sekarang sudah menjadi pengusaha. Saya pengusaha di bidang elektronik, skincare, branding, endorsement, dan juga di bidang promosi. Yang pasti kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tentunya Dinas Pariwisata. Kebetulan saya menjadi mitra Dinas Pariwisata untuk mempromosikan Kabupaten Banyuwangi, mempromosikan UMKM, mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi agar bisa berkembang dan juga dikenal oleh masyarakat luas yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga motivasi saya itu dulu gini, oleh aku kayak gini tuh aku gak bakal bisa berkembang, dan saya juga gak bakal punya banyak teman, relasi juga kalau saya terus-terusan seperti ini. Jadi saya bertekad dalam diri saya, pokoknya aku ini harus berubah seperti ini. Oke lah, kita harus berani melangkah dan juga berani mencoba. Jangan takut untuk mencoba, karena ya kita tidak berani mencoba pasti tidak akan pernah bisa, dan tidak akan pernah bisa untuk menjalankan suatu komitmen yang kita buat sendiri. Toh yang membuli-buli akhirnya dia tuh tersadar sendiri, oh iya dulu kamu saya bully gini-gini, diem, ternyata kamu setelah gini-gini aku gak nyangka kamu bisa jadi seperti ini ya. Akhirnya teman-teman ketemu saya malu gitu. Teman-teman yang menghina dulu, buat akun seperti ini buat apa, aku nggak jelas. Akhirnya dia malu sendiri ketika ketemu saya gitu. Akhirnya dia tuh mau minta tolong untuk mempromosikan usahanya dia, atau mempromosikan tempat dia berjualan. Dia jadi malu, padahal aku nggak pernah dendam sedikit pun sama teman-teman, nggak pernah ada rasa aku balas dendam, nggak pernah kayak gitu. Pokoknya teman-teman mau ngomong ke aku pasti saya tetap membantu.